Halo semua teman-teman sobat millennials, selamat sore, selamat kebetulan masih pagi nih dari aku di sini. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat-sehat terus dan juga bahagia. Nah, jadi sebelumnya mungkin terima kasih yang udah join. Aku mau memperkenalkan diriku dulu. Namaku Alfia, biasa dipanggil Via. Saat ini aku sedang membantu Rumah Millennials sebagai ketua bidang pengembangan karir dan talenta. Jadi memang di aku dan Rumah Millennials akan selalu mencoba untuk berkolaborasi untuk sharing hal-hal berkaitan dengan karir dan juga working life. Nah, kebetulan Career Date kali ini itu adalah volume kedua gitu. Nah, di Career kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang pemutusan hubungan kerja atau yang biasa kita sebut PHK. Sebenarnya PHK itu tuh apa? Terus selain itu juga sebenarnya kenapa sih company itu memberlakukan PHK, dan kalau misalnya memang kita kena PHK itu setelahnya kita harus ngapain, lalu kita juga mungkin apa yang bisa kita pelajari dari PHK itu sendiri. Nah, di acara Career Date volume kedua ini kita akan kedatangan dua narasumber yang kebetulan memang sangat menguasai dua hal ini. Menguasai tentang PHK ini. Yang pertama kita ada Mas Trisakti Yudhistira. Beliau adalah Industrial and Organizational Psychologist. Kebetulan Mas Sakti kayaknya sudah ada di sini juga ya. Mas Sakti mungkin boleh say hi. Halo, Halo Mas halo, Sakti. Ya, halo, ini dia Mas Sakti. Mbak Alfia, Mas Saat ini Mas Fajar. Sakti Halo Mas juga. Sakti. Oke, nah ini juga ada lagi pembicara kita yang kedua, itu ada Mas Fajar Dewantara, yang saat ini menjadi Manager Industrial Relations di salah satu multinational company di Jakarta. Gitu. Mungkin kalau boleh sapa-sapa sedikit dulu nih Mas Sakti, Mas Fajar gitu, teman-teman sobat millennials kita semua, mungkin boleh diperkenalkan dulu, perkenalkan diri dulu dari Mas Fajar ataupun Mas Sakti. Monggo. Monggo Mas Sakti. Monggo, dari Mas Fajar. Mungkin yang dituakan dulu kali Mas Fajar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore teman-teman semuanya. Saya Fajar Dewantara. Saya saat ini berkarir di British American Tobacco. Pabriknya di Malang, tapi kantor pusatnya di Jakarta. Jadi kali ini saya akan bicara dalam kapasitas saya sebagai profesional ya, sebagai individu. Jadi tidak berbicara atas nama British American Tobacco ataupun mewakili British American Tobacco dalam setiap konten yang kita diskusikan kali ini. Nah, mungkin untuk sedikit memberikan background, saya sebelum di British American Tobacco, saya bekerja di Philip Morris International, another cigarette company. So imagine di Indonesia itu salah satu industri yang menyerap banyak tenaga kerja, which is total industry. Kita bisa bilang bahwa sigaret industri itu bicara tentang 6 juta tenaga kerja di Indonesia, dari mulai pertanian tembakau sampai dengan pabriknya, sampai dengan penjualannya, itu kurang lebih universe-nya ada 6 juta tenaga kerja di Indonesia, menurut data Kemenperin. Nah, sebelumnya paling saya sempat mampir bekerja di Danone Indonesia. Jadi basically sih nggak 100% di sigaret industri, jadi pernah juga di another consumer good, which is waktu itu sih jualan susu ya. Jadi habis jualan rokok, jualan susu, sekarang jualan rokok lagi. Tapi kali ini kita akan lebih banyak fokus untuk bicara tentang PHK, sebab dan akibatnya. Demikian Mbak Fia. Betul banget, Mas Fajar. Oke, mungkin sebelum kita berbicara lebih jauh tentang PHK, kita coba dengar dulu nih. Kalau dari Mas Sakti mungkin boleh diceritakan dulu biar lebih kenal teman-teman dengan Mas Sakti. Halo teman-teman semuanya. Kenalkan, saya Trisakti Yudhistira. Saya di sini sebagai co-founder dari Relation, seperti dari Fajar sendiri juga. Di sini kapasitas saya sebagai lebih pada pengalaman pribadi. Saya pernah handle beberapa kali PHK yang menurut saya bukan hal yang dibanggakan ya.
tapi beberapa kali PHK massal di 2 perusahaan besar dan beberapa perusahaan kecil sebenarnya. Dan sebelumnya sebelum jadi co-founder Direction, saya bekerja di CNN Indonesia, dan sebelumnya lagi saya saya nggak bisa bilang, tapi saya handle beberapa project untuk kapasitas saya sebagai konsultan sebenarnya. Jadi memang di sini saya akan lebih sharing, tapi lebih sisi perspektif dari bukan tentang PHK-nya, tapi bagaimana behavior-nya, bagaimana perilakunya, bagaimana kita bisa punya langkah preventif ke depannya. Itu sih dari saya pribadi. Asih. Jadi memang di sesi kita kali ini kita nanti akan menjelaskan sebetulnya PHK itu apa dan bagaimana kita mengatasi atau menghadapi itu gitu ya. Nah, di sesi kali ini nanti kita akan coba tanya jawab dulu nih sama Mas Sakti dan Mas Fajar. Lalu habis itu kita juga akan ada open question and answer. Jadi ketika misalnya teman-teman ada pertanyaan, kalau kita lagi masih ngobrol-ngobrol bisa ditaruh di chat di bawah ya, jadi bisa ditulis nama, asalnya dari mana, lalu pertanyaannya apa, gitu. Nanti kita akan coba bahas di akhir ngobrol kita ini. Gitu. Nah, mungkin sekarang aku mulai coba untuk ngobrol lebih dalam tentang si PHK ini kali ya, Mas Sakti dan Mas Fajar ya. Jadi kan memang nih sekarang itu lagi lumayan sering diomongin banget ya, Mas Sakti, Mas Fajar ya. Kemarin aku juga sempat ngecek datanya. Dari sampai bulan Mei aja, dari Kemenaker itu data yang sudah ibaratnya resmi ada sekitar 1.500.000 karyawan yang di PHK di Indonesia karena pandemi COVID. Lalu aku juga tadi sempat baca prediksi dari CNN Indonesia, itu ada sekitar 3.700.000 karyawan yang di PHK gitu dalam kondisi seperti ini. Nah, mungkin kalau aku pribadi sih juga mungkin sebenarnya agak bertanya-tanya gitu ya, sebenarnya apa sih yang menyebabkan perusahaan itu merumahkan karyawannya gitu, Mas Sakti atau Mas Fajar. Mungkin di sini Mas Fajar bisa coba jelasin kali ya, Mas Fajar, karena kan Mas Fajar lebih ke industrial relations specialist nih gitu. Sebenarnya kenapa sih Mas Fajar gitu si perusahaan ini sampai akhirnya merumahkan karyawannya? Alright. Jadi tadi Mbak Via itu menggunakan kata dirumahkan ya. Jadi kita mulai belajar dari soal terminologinya. Jadi oke. Ada istilah dirumahkan nih rame kemarin. Ada juga yang dengar di PHK. Jadi sebenarnya kalau secara regulasi maupun secara praktis konteks dirumahkan itu konteksnya berbeda. Jadi kalau PHK itu pemutusan hubungan kerja ya. Jadi memang secara hubungan kerjanya itu berakhir antara si pemberi kerja dengan si karyawannya. Nah, kalau secara umum sebetulnya dirumahkan itu belum di PHK gitu. Jadi karena alasan tertentu kegiatan operasional tidak bisa dilakukan, maka kemudian karyawan tidak bekerja. Nah, disitulah muncul dirumahkan. Nah, dirumahkan sendiri kalau kita bedah dari sisi regulasi, ada beberapa penjelasan lagi, ada beberapa contoh kasus lagi, tapi paling sederhana dalam situasi COVID ini bisa kita lihat adalah contoh, misalkan ada perusahaan F&B atau restoran gitu ya, dia mempekerjakan 20 karyawan. Nah, kemudian oleh regulasi atau oleh regulator dinyatakan bahwa semua restoran tidak boleh beroperasi dulu. Gitu ya. Nah, simply bahwa karyawan itu statusnya dirumahkan karena sementara restorannya nggak bisa beroperasi. Bagi restoran-restoran yang relatif kuat, mungkin konteks dirumahkan itu masih dilakukan. Artinya tidak terjadi PHK. Dia hanya dirumahkan, boleh jadi upahnya ya ditangguhkan, boleh jadi upahnya tetap berjalan, situasinya beda-beda. Tapi memang faktanya ada atau banyak juga company baik besar maupun skala kecil yang benar-benar nggak kuat. Jadi di tengah jalan, di tengah pandemi ini memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Gitu. Jadi beda ya, dirumahkan itu belum ter-PHK, kemudian kalau PHK itu memang sudah putus gitu. Hubungan kerjanya. Oke. Nah, ini baru beberapa menit aja kita langsung belajar satu hal nih yang cukup penting gitu. Jadi dirumahkan dan di PHK itu memang berbeda gitu ya, Mas Fajar ya. Dan mengapa akhirnya dirumahkan atau di PHK ada dirumahkan atau ada
pemutusan hubungan kerja, memang itu karena tidak adanya operasional yang berjalan dari si company tersebut gitu ya Mas Fajar ya? Ya, kurang lebih seperti itu. I see, I see, I see. Nah, kalau dari Mas Sakti nih, Mas Sakti kan tadi sempat cerita bahwa punya pengalaman Hmm. pribadi dalam ya ibaratnya bukan project sih, cuma memang karena sebagai seorang HR yang harus Ya, melakukan pemutusan hubungan kerja mengeksekusi hal itu, tersebut sih. ya mengeksekusi itu. Nah, kalau dari Mas Sakti sendiri gimana Mas Sakti? Ada tambahan kah tentang sebenarnya kenapa sih kira-kira Mungkin gitu sudut kalau pandangnya, ya sudut Hmm, pandangnya mungkin agak berbeda dengan Mas Fajar sendiri, karena dari sini saya sebagai OG, karena seringkali dilibatkan sebagai pengembangan organisasi. Di sini hmm, PHK atau kita sebutkan downsizing ya, karena kita kan nggak hmm, cuma ngomong satu dua orang aja, tapi banyak orang biasanya gitu loh untuk downsizing gitu. Itu belum ingat nih, itu adalah cara paling terakhir yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Jadi kalau teman-teman kok hmm, gampang banget sih mem-PHK orang, enggak, aku nggak semudah itu. Jadi memang kita harus pikirkan benar nih dari sisi organisasi. Karena downsizing itu adalah sisi atau langkah atau cara paling akhir yang bisa dilakukan oleh company. Kenapa? hmm, Karena perlu diingat bahwa teman-teman itu masuk perusahaan, bekerja di perusahaan, berkembang di perusahaan, dan teman-teman adalah aset bagi perusahaan. hmm, Bagaimana sih kalau misalnya kita memutus aset tersebut? Itu sebenarnya kan kita melepaskan aset, kita merugi hmm, sebenarnya dari sisi perusahaan. Jadi kalau misalnya hmm, dibilang apakah dengan mudah? Tidak, banyak sekali hmm, pertimbangan. Contohnya hmm, sebelumnya ada pertimbangan, kita lihat nih kinerjanya bagaimana, apakah hmm, bagus atau tidak. Habis itu apakah hmm, dalam suatu proses itu masih dibutuhkan atau tidak. Jadi ya, memang banyak sekali pertimbangan sebelum mengambil keputusan tersebut. Aku hmm, nambahkan oke, di Mas Fajar tadi, oke. mau dirumahkan atau PHK ya, itu adalah cara paling praktis sebenarnya dari perusahaan. Hmm, I see, I see. Nah, berkaitan dengan pertimbangan nih, Hmm. Mas Sakti itu, sebenarnya ya kalau aku pribadi sih dari sisi karyawan gitu ya, mungkin akan mempertanyakan gitu sebenarnya pertimbangannya apa sih gitu? Hmm. Apa yang akhirnya tadi kan kalau Mas Sakti bilang PHK itu adalah cara paling akhir gitu dari Yes, ibaratnya benar. mencari solusi dari suatu masalah lah gitu. Sebetulnya apa sih pertimbangannya Mas gitu kalau mungkin boleh diceritain lebih lanjut? Kalau misalnya, karena saya banyak handle terkait sama downsizing, ya. Jadi memang levelnya itu lebih pada level strategi sebenarnya. Nah, apalagi tadi Pak Hmm, Jai bilang ada regulasi. Regulasi yang berarti ada force major yang menyebabkan kita harus berubah nih. Kita nggak bisa lagi stay status quo dengan cara itu saja. Ada yang harus dirubah. hmm, Nah, kebetulan waktu saya menjadi salah satu konsultan, berubah dari, itu juga dari force major juga, berubah dari marketnya yang asalnya bukan digital, menjadi digital. Banyak sekali perubahan, mulai dari bisnis hmm, prosesnya, keahlian orangnya, dan seterusnya. Jadi memang case by hmm, case nih pertimbangannya. Kalau misalnya dibilang hmm, kita ngomongin digitalisasi, berarti case-nya apa? Satu, kita lihat nih, hmm, apakah orang tersebut bisa mengikuti perubahan atau tidak. Misalnya dilihat dari hmm, hmm, usianya, kemampuan digitalisasinya. Nah, keduanya performa kerjanya bagaimana? Oke, performa kerjanya bagus, tapi kalau tidak bisa mengikuti strategi yang baru, seperti apa? Ketiganya, apakah hmm, proses tersebut masih dibutuhkan di organisasi yang baru? Nah, itu menjadi hmm, beberapa pertimbangan yang penting di level strategi. Ya, makanya hmm, dibilang itu adalah cara takdir. Kenapa? Kalau misalnya bisa kita kembangkan, ya kita kembangkan dulu. Nah, I see. uh, saya bilang kenapa bisa dikembangkan karena ujung-ujungnya kita sudah invest banyak kali apa ya, pengembangan, habis itu Hmm, aset terhadap si talent itu sendiri. Nggak mungkin kan kita lepas hmm, gitu aja. Apalagi ya. itu orang-orang bagus sebenarnya. Hmm, Jadi memang itu betul banyak sekali pertimbangan, dan ujung-ujungnya hmm, ketika mengambil keputusan kita harus ngobrol lagi sama atasan. Bagaimana hmm, dampaknya ketika orang tersebut kita PHK? Apa yang hmm, akan terjadi? Dampaknya hmm, bagaimana? Itu sih hmm. uh, Mbak Alfia. I see. Jadi memang pertimbangannya tuh benar-benar dilihat dari si strategi perusahaan itu gitu ya, Mas Sakti Ya, ya? iya. Hmm, Jadi dari level makro hingga level mikro sebenarnya. Dari hmm, strategi hingga prosesnya hingga ke individu sendiri. I see, I see, I see. Nah, kalau dari sisi Mas Fajar nih, Mas Fajar, kalau menurut Mas Fajar, apa sih memang yang
jadi pertimbangan gitu selain misalnya let's say tadi yang Mas Sakti sudah jelaskan berkaitan dengan strategi atau mungkin ada perubahan dari company itu sendiri gitu Mas Fajar. Oke, tadi Mas Sakti sempat membahas di level strategi, di level organization design gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara dalam konteks itu dimensinya jadi relatif kompleks. Cuman saya cerita dengan contoh yang mungkin lebih real lah ya. Semalam itu saya nginep di Magelang. Jadi semalam tuh saya jalan dari Malang ke Magelang lah, lagi jalan-jalan gitu ya. Nah, di Magelang itu saya nginep di satu resort yang ya lumayan oke banget lah. Jadi kalau ngomongin Agoda rating itu 9, sekian. Nah, kemudian saya itu ternyata satu-satunya tamu malam itu. Jadi semalam itu, saya sama istri saya tuh satu-satunya tamu di resort itu. Nah, ini baru-baru banget nih, Mas Fajar. semalam persis. Okay. Semalam persis. Nah, kemudian saya tanya, ngobrol-ngobrol sama masnya, Mas, ini selama corona tutup nggak? Ternyata jawabannya enggak. Itu luar biasa loh. Ya, bayangkan resort besar, karyawannya banyak, nggak ada tamunya, tapi dia tetap buka. Menurut saya sih itu udah kebijaksanaan yang luar biasa ya dari pemiliknya. Tapi konteks yang mau saya sampaikan gini, kebayangkan resort itu omsetnya nggak jauh-jauh lah. Kita gampang mencernanya. Omsetnya dari orang nginep. Ya, omsetnya dari orang nginep. Ini saya kasih contoh yang agak real lah. Jadi jadi tarif satu malam itu 1,5 juta di resort itu, ya. Katakanlah karyawannya saya lihat katakanlah misalkan ada 20 orang gitu ya. Berarti kalau gaji sebulan katakanlah 2 juta, berarti kan sebulan resort itu harus ngeluarin biaya 40 juta hanya untuk karyawan nih. Belum listriknya, belum segala macamnya gitu ya, internet dan segala macam. Nah, kemudian pas saya yang ngobrol, jadi tamunya itu selama mungkin 2 minggu terakhir itu selang-seling, sehari ada, sehari enggak, sehari ada, sehari, dan itu cuma satu tamu. Jadi cuma satu tamu yang terbayar. Jadi bayangin kalau seandainya dalam 1 bulan omsetnya katakanlah 30 juta omset loh ya, belum untung bersih. Sedangkan pengeluaran dari sisi karyawan saja itu udah 40 juta. Nah, sebenarnya dalam kondisi yang normal, kalau kita hanya hitung-hitungan cuan, hitung-hitungan untung rugi, sangat rasional kalau seandainya resort itu merumahkan karyawannya, artinya, teman-teman separuh bulan ini nggak kerja dulu ya, karena teman-teman tahu resortnya sepi dan segala macam. Tapi ternyata kebetulan di situ enggak. Jadi di situ masih tetap full. Ya, saya sih yakin pasti perusahaan nombok dalam situasi itu. Terlepas dari apakah mereka berbicara bahwa bulan ini kita bayar separuh ya dari biasanya, which is itu adalah bagian dari solusi yang didasarkan oleh musyawarah. Which is menurut saya ya kalau dilihat dari story-nya, selama pandemi tidak tutup sama sekali, beroperasi tanpa ada tamu, itu sih gila sih. itu sih itu agak di luar dari rasional, tapi contoh itu bisa memberikan gambaran sama teman-teman bahwa bisnis itu simply nggak ada omset, nggak ada pemasukan, jadi bayar karyawan dari mana gitu ya. Nah, kalau di level manufacturing mungkin bisa kita ambil contoh, kalau teman-teman Google kemarin tuh di daerah Jawa Barat ya Jawa Barat agak-agak ke atas sedikit gitu ya, itu ada pabrik something, karyawannya ribuan, itu merumahkan dan mem-PHK sebagian karyawannya. Penjelasannya sederhana, karena memang ordernya hilang. Jadi yang tadinya misalkan mereka katakanlah ya memproduksi 1 juta kaos misalkan gitu ya. Nah, 1 juta kaos ini nggak ada yang order. Jadi sebetulnya sangat rasional kita melihat bahwa pabrik itu nggak jalan, ya nggak punya uang untuk bayar karyawannya. Hanya memang dalam dinamikanya tentunya cara-cara tetap harus cara-cara yang baik. Kadang-kadang kalau kita bicara adil itu agak sulit ya. Jadi paling gampang kita bicara benar dulu. Karena benar itu patokannya regulasi, lebih mudah. Jadi kita bicara benar dulu, ternyata benar itu sudah kita diskusikan, baru nanti kita diskusi soal adil. Karena kalau ujuk-ujuk adil, nah itu biasanya udah yang satu ke kalor,
yang satu ke kidul. Jadi nggak akan ketemu. Betul, betul. Gitu. Asih. Jadi sebenarnya kalau tadi aku coba tarik kayak ada satu garis gitu ya dari yang Mas Sakti dan Mas Fajar jelaskan, sebenarnya memang ketika perusahaan merumahkan atau mem-PHK karyawan, itu juga suatu hal yang cukup membuat perusahaan ini struggle banget gitu ya. Jadi cukup ibaratnya yang menderita tuh sebetulnya juga bukan cuma karyawan, tapi juga si company-nya gitu, karena memang untuk melakukan PHK itu ya ibaratnya tidak mudah gitu, apalagi yang tadi Mas Fajar bilang untuk berlaku adil gitu, karena sebelumnya aja ya kita harus melakukan hal itu dengan benar dulu gitu ya, Mas Fajar ya. Ya. I see. Nah, kalau misalnya dari apa namanya, kemarin tuh aku sempat ada cerita nih, Mas Fajar dan Mas Sakti. Jadi kan mungkin kalau kita dengar tuh banyak yang curhat berkaitan dengan mereka yang dirumahkan atau di PHK. Nah, tapi kemarin tuh lucunya ada beberapa temanku yang cerita juga nih, Mas Fajar, Mas Sakti gitu. Jadi kebetulan company-nya itu merumahkan sebagian karyawannya. Nah, temanku ini kebetulan yang tidak dirumahkan gitu. Tapi lucunya si yang tidak dirumahkan, sebenarnya bukan lucu sih ya, cuma maksudnya on the other side gitu, yang tidak dirumahkan ini juga sebetulnya cukup mengeluh gitu, karena pekerjaan yang ditinggalkan oleh karyawan yang dirumahkan atau di PHK oleh perusahaan itu pada akhirnya dikerjakan sama orang-orang yang stay gitu. Nah, mungkin kalau dari Mas Fajar atau Mas Sakti ini boleh diceritakan, maksudnya atau bukan dari pengalamannya gitu, sebenarnya bagaimana sih impact yang, apakah memang impact ini ya ibaratnya real gitu ya yang dirasakan sama temanku itu gitu, apakah itu wajar ketika malah orang yang bertahan itu juga sebetulnya struggle juga gitu, Mas Fajar, Mas Sakti? Mas Argi. Mungkin tadi terminologinya yang dirumahkan itu apakah dirumahkan atau PHK, kan akan balik lagi ke terminologi Mas Fajar nih sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya kita ngomong dirumahkan, berarti kan dia sementara aja kan. Kita asumsi bahwa dia di PHK misalkan teman-temannya. Jadi ini juga menarik. Jadi saya agak curhat sedikit sebenarnya sih. Di kantor kami sendiri, memang keadaannya juga sama seperti tadi. Banyak sekali yang kerjaan karena banyak banget nih. Bahkan dengan adanya work from home, malah makin banyak kerjaan, bukan makin dikit sebenarnya. Nah, tapi ada silver lining di sini, ada sisi positifnya. Kalau misalnya kita melihat orang-orang lain, dan tadi juga mendengar dari Mbak Alfi, kan lebih baik kita sibuk ya, dibanding kita nganggur. Itu poin pentingnya yang ada di mindset kepala saya. Alhamdulillah dan bersyukur bahwa saat ini kita masih memiliki pekerjaan, dan kita masih disibukkan dengan pekerjaan, bukan disibukkan mencari pekerjaan. Dan itu menjadi titik balik atau poin penting dari perusahaan saya dan teman-teman saya. Gitu. Karena kalau misalnya kita lihat, waduh, orang lain gimana, nggak akan selesai-selesai gitu. Dengan beres-beres. Karena memang ujung-ujungnya yang bisa membuat kita bahagia itu bersyukur sebenarnya. Gitu. Makanya dia bilang, makin banyak ya? Oh, pasti akan makin banyak. Karena mungkin sekarang itu ya, asal kita lihat 3 orang, itu menjadi kerjaan 1 orang. Ya. Tapi kita harus lihat dari sisi positif, bisa jadi itu kan sebagai opportunity bahwa satu perusahaan melihat temannya Mbak Fia sebagai orang yang masih worth it untuk dipertahankan, itu udah pasti tuh, makanya dia tetap ada di situ. Kedua, perusahaan juga memberikan bahwa orang ini bisa dipertahankan, dan bila ini bisa bertahan berarti orang ini bisa dikembangkan gitu. Ya. Kalau tadi bilang dirumahkan, bagaimana teman-teman dirumahkan? Enak dirumahin dong gitu. Karena nggak cuma teman-temannya Mbak Fia aja sih, tapi ada teman-teman saya juga yang dari grup HR bilang kalau misalnya nggak digaji atau gaji dikurangi tapi tetap ngantor, mending nggak usah ngantor lah. Gitu. Ada lah yang seperti itu loh. Nah, saya sih di situ cuma diam aja. Karena dari saya pribadi, mungkin yang saya sebagai kapasitas sebagai co-founder ya, melihat lah kok ngomongnya kayak gitu. Bukannya perusahaan sudah sangat baik mempertahankan dia. Karena agak berbeda nih ketika dia di PHK atau untuk sementara ditangguhkan atau dikurangi gitu. Ya, karena setelah semuanya kembali normal, perusahaan kan pengen genjot lagi nih, pengen lari lagi nih. Karena kemarin sudah disuruh stop dulu sama regulasi, jangan lari dulu gitu kan. Stop dulu di sini, stay dulu gitu. Setelah semuanya selesai, pasti perusahaan juga akan ingin lari lagi. Orang-orang yang tetap bertahan, orang-orang yang
istilahnya, walaupun dia hanya sebagian aja, ya harusnya mereka bisa tahu bahwa next-nya ini akan lebih baik lagi. Karena ya ujung-ujungnya kan nggak semua ini nggak mungkin akan menjadi seperti ini terus kan. Walaupun kita harus menekankan bahwa ini menjadi new normal kita. Keadaan ini nggak akan bersama, tapi menjadi new normal. Itu sih, kalau dari saya pribadi, Mbak Afia. I see. Jadi memang ketika kita dirumahkan tuh ya sebetulnya ada satu hal yang mungkin kita bisa lihat itu sebagai opportunity juga ya Mas Sakti ya Benar gitu. sekali. Karena ketika semuanya insya Allah nanti kembali normal, ya ibaratnya kita tidak kehilangan pekerjaan gitu Mas Sakti ya. Benar. I see. Nah kalau dari Mas Fajar gimana nih Mas Fajar? Oke, mungkin aku sedikit balik ke pertanyaan Mbak Fia, bahwa PHK itu selalu sulit bagi semua pihak. Jadi PHK itu kecuali memang ada pihak yang pengen ya, itu kasus yang berbeda. Tapi secara umum Ada gitu ya Mas ya pengen di PHK tapi udah capek kerja tapi ngarep-ngarep pesangon, nggak berani resign. Nah, ada banyak ya. Itu dunia lain dari ketenaga kerjaan di Indonesia. Karena ini bocoran ya, Indonesia itu salah satu negara yang pesangonnya paling tinggi di dunia. Ya. Oh ya, saya Paling pernah. tinggi di dunia. Mbak Fia sekarang kuliah di UK. Iya, benar. Oke, kuliah di UK bisa tanya, ada nggak pesangon di sana? Ya, Iya, benar. jadi Ada sih Mas, betul. jadi Indonesia itu ya kalau dilihat dari kurangnya ya banyak ya, improvement areanya banyak. Tapi kalau dilihat dari hal yang perlu disyukuri nggak sedikit gitu ya. Nah, balik ke pertanyaan tadi soal PHK, PHK itu selalu tidak mudah bagi siapapun. Bagi yang di PHK, bagi teman-teman yang ditinggalkan, maupun bagi perusahaan. Jadi situasi ini adalah situasi yang kalau dilakukan mesti memang adalah jalan terakhir. Saya yakin di semua perusahaan terlepas ya kita ngomongin cuan ya, itu pasti itu adalah opsi terakhir ya. Nah, mungkin saya kasih contoh yang real lagi. Jadi kebetulan company tempat saya sekarang bekerja adalah tidak satupun mem-PHK dalam konteks terjadinya COVID. Ya, jadi tidak satupun orang di PHK dalam situasi COVID ini. Tidak ada yang dirumahkan, ya, gaji dibayar full, THR juga full, bahkan ada beberapa additional benefits termasuk financial quote-unquote benefits untuk mensupport karyawan, termasuk health support dan seterusnya. Nah, saya nih sebagai dalam konteks employee, bukan dalam perspektif manajemen ya, yang ikut terlibat dalam pengambilan keputusan dan seterusnya. Dalam sudut pandang saya sebagai karyawan, kita syukuri banget dengan situasi bahwa faktanya tadi ada data yang bilang bahwa 3 juta something orang kehilangan pekerjaan, dan kita sekarang masih punya pekerjaan, masih punya penghasilan, dan rasa-rasanya itu adalah hal yang harus kita syukuri ya. Seberat apapun situasi sekarang, kalau kita masih punya pekerjaan, itu adalah hal yang masih sangat harus kita syukuri ya. PHK itu bukan soal Indonesia aja kok. Itu seluruh dunia, fenomena PHK yang melonjak itu ya itu fenomena dunia memang, karena penyebabnya common, itu soal COVID gitu ya. Jadi buat teman-teman yang masih bekerja, satu-satunya mindset yang saya kira bisa nemenin ya kita semua dalam perjalanan ini ya adalah bersyukur. Asik. Jadi, again mungkin aku bisa highlight bahwa adanya pemutusan hubungan kerja ini tuh memang hal yang yang cukup menyakitkan bagi semua pihak gitu ya. Kecuali yang tadi ya, kecuali yang pengen kecuali ya. Mau, itu kasus pengecualian. PHK-nya yang mau. Nah, kemarin tuh aku juga sempat ada obrol-obrol gitu, Mas Fajar dan Mas Sakti. Karena kan kebetulan nih teman-teman millennials tuh, sobat-sobat millennials kan memang banyak yang sedang merintis usaha kecil-kecilan gitu. Ada yang mungkin bikin coffee shop atau bikin butik baju gitu. Nah, memang
sedikit banyak tuh COVID-19 ini benar-benar yang tadi Mas Fajar bilang gitu ya, emang impacting ke semua bisnis gitu, lini bisnis, termasuk teman-teman yang punya usaha-usaha yang baru merintis sebenarnya belum lama ini gitu. Jadi baru 3-4 tahun gitu, tapi sudah mulai ada karyawan dan ternyata memang ada COVID ini sangat berimpact ke operasional si perusahaan kecil tersebut. Nah, mereka tuh sempat banyak yang sebenarnya juga belum tahu gitu. Ketika memang operasional lain tidak berjalan, terus pemasukan juga nggak ada. Nah, pasti kan memang kayak yang kepikiran adalah si mem-PHK karyawan atau merumahkan si karyawan ini gitu. Nah, kalau dari sisi kita sebagai entrepreneur gitu, Mas Fajar atau Mas Sakti, memang kayaknya nih memang udah nggak bisa ketutup lagi nih gitu untuk even membayar si karyawannya. Sebenarnya bagaimana sih Mas Fajar atau Mas Sakti yang harus dilakukan gitu? Tahapannya tuh seperti apa? Oke, aku share pengalaman pribadi ya, artinya karena kebetulan kami juga ada beberapa usaha kecil lah ya. Nah, ini saya cerita, saya dan istri tuh punya klinik di Bali, ya. Nah, namanya Wexpert, jadi bisa dilihat di IG, wexpert.id, ya. Sekalian promosi, wexpert.id. Jadi expertnya waxing adalah Wexpert gitu ya. Oh, oke. Nah, Gitu ya. ini saya cerita yang real ya. Mungkin kalau ada karyawan saya dengar juga biar bisa ngelihat juga. Ketika terjadi pandemi, klinik kan tutup. Betul. Iya kan nggak ada pemasukan, kan gitu. Sederhana seperti itu ya. Tapi ketika itu ya kita consider lah, waduh gimana nih. Tapi situasi COVID itu kan memang luar biasa ya. Semua orang jadi susah lah memang karena COVID ini. Dan ketika memang kliniknya harus tutup ya kalau dipikir-pikir ya bayar dari mana? Ya bayar dari mana ya intinya ya maaf-maaf nih jadi harus nombok gitu ya. Tapi alhamdulillah dalam konteks ini keputusan kami adalah untuk mempertahankan semua karyawan. Dan di bulan pertama tuh kita gajinya tetap kita bayar full. Ya, jadi karyawan tuh ya alhamdulillah lah gitu ya Pak, makasih apa segala macam. Ada tuh yang begitu. Tapi ada juga yang resign. Karena merasa pendapatannya tidak seperti biasanya. Karena biasanya kan selain gaji dia ada insentif per pasien yang dia tangani. Nah, karena nggak ada pasiennya, akhirnya dia memutuskan untuk resign. Ya, which is kalau saya sih ya, nggak masalah juga selama memang intinya pekerja itu kadang-kadang kayak jodoh-jodohan kok. Kalau nggak cocok ya nggak apa-apa. Yang penting baik-baik gitu ya. Nah, tapi yang mau saya ceritakan adalah bulan pertama itu real kita memang nyoba untuk udah deh apapun yang terjadi kita bantu teman-teman kita bayar full. Nah, memang nih dalam perjalanan ini kita pikir, waduh, ini kalau bulan kedua, bulan ketiga begini terus repot juga kita. Nah, tapi akhirnya kan kalau entrepreneur nggak bisa berhenti sampai situ. Jadi akhirnya kita evolving bagaimana kita layani customer dan segala macam. Di bulan kedua, bulan ketiga itu operasional kan kita mulai buka. Kita mulai ada home service. Dan kebetulan karena istri saya dokter, jadi kita adalah klinik waxing yang treatmentnya adalah medical standard. Nah, ternyata itu opportunity. Itu opportunity. Jadi di market itu, waxing ke rumah dengan treatment medical standard, itu kan waktu itu nggak ada. Nah, saya ambil itu sebagai kesempatan untuk membuat positioning baru. Bahwa Wexpert is not only about tagline ya ketika kita ngomongin expert, tapi ada value lain yang memang kita deliver di situ. Nah, alhamdulillah bulan kedua, bulan ketiga boleh dibilang kalau ngomongin suffer ya. Tapi karena operasionalnya sudah bisa berjalan kembali, jadi nggak suffer banget gitu ya. Walaupun diskonnya jadi gede-gedean, kan sering lihat nih kalau lihat toko dimanapun sekarang online nggak online, diskon corona whatsoever lah namanya ya. Tapi itu bagian dari strategi kita. Nah, itu contoh satu dari sisi bagaimana kami menghadapi situasi itu dan berbicara dengan karyawan. Nah, yang kedua, konteksnya adalah soal opportunity. Jadi dalam situasi yang turbulensi begitu, mesti ada kok ruang-ruang kosong yang nanti sifatnya opportunity, yang nanti mungkin akan saya lanjutin ketika pertanyaannya ngomongin, kalau gue di PHK, gue harus ngapain. Nah, nanti saya akan kasih step yang relatively technical dan akan sangat mudah untuk diikuti. Oke, siap. Berarti nanti jangan kemana-mana karena kita akan bahas itu lebih lanjut ya, Mas Fajar ya. Insya Allah.
Oke, jadi emang kalau aku tadi bisa highlight dari Mas Fajar tuh, sebagai entrepreneur, kita juga memang harus bisa ibaratnya kreatif kali ya Mas Fajar ya. Gimana nih biar bisa terus menjalankan bisnis ini untuk beroperasi, ya selain untuk menjalankan bisnis, tapi juga untuk ibaratnya menjaga si karyawan agar kita bisa membayarkan gaji-gaji karyawan gitu Yang ya penting Mas Fajar. saya sih pakai prinsip keterbukaan ya. Jadi kadang-kadang Oke. kita harus membangun satu karena keterbukaan itu penting. Artinya sama-sama untung, sama-sama rugi, tanda kutip ya. Jangan kalau Betul. untung gua doang, kalau rugi sama-sama rugi. Nah, seringkali kan Hmm, gitu. Seringkali kita punya karyawan ditempatkan di posisi kalau untung ya bosnya doang yang untung, tapi kalau rugi hmm, istilahnya bagi-bagi kerugian enggak ya. hmm. Apa namanya? eh, ada peribahasa lama kita berat Hmm. sama dipikul, ringan sama Ringan sama junjung ya. dijinjing gitu ya. Jadi jangan berat lo yang pikul, ringan gua yang jinjing. Jangan gitu. Jadi keterbukaan itu penting. Dan saya I see, rasa I see. kalau kita jodoh sama karyawan yang baik, insya Allah keterbukaan Hmm, tuh sesulit apapun keadaan pasti akan ketemu jalan keluar. I see, I see. Jadi, sebagai entrepreneur juga kita perlu menempatkan karyawan tuh sebagai partner gitu ya, Mas Fajar ya. Exactly. Jadi, Even sharing more family. Even more family. family. Oke, oke. I see. Noted, noted. Mau coba Nah, nambahin sih Mbak kalau Fia. ya, Jadi sure. Ini aku memang baru mau langsung ke Mas Sakti. emang menarik banget dari Mas Fajar sendiri yang memang kalau bisa kita definition ada namanya nilai-nilai compassion Fajar. Jadi selama pandemi ini kita nggak cuma berdampak aja nih terhadap bisnis kita sebenarnya. Kebetulan dari Dream Action sendiri harusnya kita berangkat ke US untuk showcase dengan dengan pemerintah sebenarnya sebagai salah satu delegasi. Tapi ketika mau hari ini ya Mas Fajar ya, mau hari 3 hari sebelumnya di cancel sama pemerintah US karena pandemi ini. Nah, kalau misalnya tadi bilang kalau kita cuma lihat ini sebagai sesuatu yang negatif, wah gila nih, gue udah keluar duit buat tiket, buat stay di sana, buat segala macem. Bahkan kan nggak murah juga ke sana kan. Karena kita bawa tim kita. Nggak tahu di cancel pada hari H-3 sebelumnya. Tapi yang menjadi menarik, saat ini user dari Indonesia sendiri naik 2 kali lipat. Ya. Kenapa bisa kayak gitu? Ya tadi, kita pikir, kalau misalnya kita ini lihat sebagai sebuah keburukan, sebuah isu, ya udah kelar sampai sini. Tapi kita bilang ini sebagai opportunity. Apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan teknologi untuk membantu orang lain? Lebih ke arah sana. Jadi ujung-ujungnya memang kita harus tetap inovasi. Kalau kita lihat dari sisi entrepreneurship dan dari sisi people yang tadi bilang Mas Fajar, memang Dream Action satu tidak merubahkan karyawan, keduanya menggaji full, dan ketiganya THR akan disampaikan. Dan saya harus mengapresiasi founder saya sebenarnya, karena dia benar-benar memikirkan people sekali gitu, compassion ini. Gitu. Dan ujungnya apa? No problem, orang semuanya juga semua saling memahamin. Karena tadi dibilang ringan sama dijinjing ya Mas Fajar ya, berat sama dipikul, seperti itu. Nah, jadi memang dari sisi corona ini kita bisa lihat ini sebagai dua hal, sebagai opportunity atau sebagai isu sebenarnya, Mbak Alfi. I see. Jadi memang kayaknya tuh ya kita sebagai employee ataupun kita sebagai entrepreneur itu memang harus ibaratnya siap akan adanya perubahan atau mungkin ya ibaratnya situasi yang memang kurang menguntungkan buat kita dan gimana cara kita bisa turn it the other way around gitu kali ya. Jadi malah melihat ini sebagai opportunity. Nah, kalau tadi kan kita ngomongin most likely ibaratnya kalau udah terjadi seperti ini nih. Nah, sebenarnya kalau dari Mas Sakti atau Mas Fajar gitu yang memang sudah pernah ibaratnya menghadapi perubahan gitu yang memang jadinya akhirnya membuat kita harus menghadapi situasi yang tidak yang cukup tidak nyaman gitu, apalagi harus merumahkan atau memutuskan hubungan kerja. Sebenarnya sih apa sih yang memang harus disiapkan dari kita sebagai employee atau mungkin dari sebagai entrepreneur gitu atau sebagai entrepreneur ketika memang harus ada option untuk perumahan ini gitu. Jadi atau ada option untuk memutuskan hubungan kerja. Sorry Mbak, tadi hilang sekitar 10 detik.
Oh, Gimana? oke, sorry. Ah, Kayaknya agak internet agak ini ya. Jadi, kalau tadi kita kan mungkin lebih discuss tentang ibaratnya reaksi gitu ya. Jadi kalau misalnya memang sudah terjadi seperti ini, oh ya kita memang coba untuk mencari opportunity gitu atau mencari hal-hal yang bisa kita yang bisa kita lakukan untuk menghadapi si menguntungkan ini. Nah, kalau misalkan kita bisa ibaratnya mundur gitu, kita mau ada kejadian yang tidak menguntungkan yang sampai akhirnya kita harus merumahkan karyawan atau mungkin kita kita jadi terus dirumahkan oleh perusahaan gitu. Ada nggak sih kira-kira yang bisa kita lakukan gitu sebagai individu ataupun sebagai entrepreneur agar ibaratnya siap nih untuk segala perubahan yang mungkin akan datang di kita gitu, yang mungkin sifatnya lebih ke tidak menguntungkan itu sih. oke. Mungkin aku akan share beberapa poin yang apa namanya general ya, karena ini bisa jadi topik tersendiri nih kalau soal prevention ya. Hmm. Em, Hmm. tapi secara garis besar gini, kalau kita sebagai entrepreneur gitu ya, entrepreneur tuh harus selalu punya skenario. Kalau kita bisnisnya skenario A, maka entrepreneur tuh harus punya skenario B sampai skenario Z gitu ya. Ketika kita ngomongin sustainability. Jadi contoh contoh skenario yang bisa kita buat adalah gini. Kan kita ada kejadian misalkan bencana alam, ada kejadian pandemi. Selalu ada kejadian di mana boleh saja bisnis kita malah kena dampak positif, ada yang bisnisnya kena dampak negatif. Nah, konteks Hmm. skenario itu juga harus kita siapkan dalam konteks kalau nanti ketiban untung, gimana reaksi kita? Gimana cara kita nambah karyawan dan seterusnya. Nah, dilala dalam situasi ini kita bicara dalam konteks company kita lagi dalam keadaan tidak siap. Nah, ini Hmm. tips-tips yang paling sederhana adalah yang pertama adalah kalau kita pakai bahasa pengelolaan keuangan kan sering banget nih para financial advisor ngomong lu harus punya dana darurat dan segala macam gitu ya. Nah sama. Hmm. Jadi dalam konteks company pun konteks dana darurat itu harus juga diperhitungkan, dipertimbangkan. Jadi kalau kalau Hmm. saya ngomong contoh paling sederhana deh, company yang bingung ketika ngomongin pesangon, umumnya itu company yang memang tidak mempersiapkan tanda kutip dana cadangan atau dana yang sudah dianggarkan di depan untuk Hmm. kebutuhan PHK atau pesangon. Oke. Pesangon itu PHK itu kan sesuatu yang pasti ya. Ya, saya bilang Hmm. itu sesuatu yang pasti. Kenapa? PHK itu kan penyebabnya banyak. Bisa jadi karena kematian, bisa jadi Hmm. karena efisiensi, bisa jadi karena alasan B, C, dan seterusnya. Jadi PHK itu pasti terjadi. Nah, PHK itu Hmm. dalam konteks hukum di Indonesia, itu kan ada konsekuensi biaya yang harus keluar. Kalau kita Hmm. ngomongin biaya, nah itu ada baiknya dipersiapkan. Ya, tapi Hmm. dalam konteks bisnis strategi, maka pertimbangannya lebih dari sekedar pertimbangan biaya, tapi juga kita bicara mengenai pertimbangan-pertimbangan bisnis sustainability-nya, gitu. Hmm. I see. Sih. Itu memang mau ada ibaratnya ke depannya ada apa ya memang harus siap gitu ya sebagai individu ataupun sebagai entrepreneur gitu ya Mas Fajar ya. Mm-mm. Oke. Nah kalau dari Mas Sakti mungkin ada yang mau ditambahkan? Nah, mungkin nambahin dari sisi talent ya. Tadi kan udah dibahas dari Mas Fadil lengkap banget dari sisi company ya, apa yang mempersiapkannya gitu. Oh. Tapi kalau misalnya tadi dibilang kan, terus gimana nih kalau dari sisi talent seperti apa? Uh, saya udah ngalamin bukan PHK ya, ikut dalam project tuh tanda kutip PHK 2 kali itu yang besar-besaran. Hmm. Satu ikut Hmm. 600 orang, satu lagi 800 orang sebenarnya. Nah, banyak sekali teman-teman yang saya temui di luar setelah PHK itu ada yang happy, ada yang tidak happy. Yang Hmm. membedakan happy dan tidak happy itu cuma satu, dia itu punya plan atau enggak ya tadi Mas Fajar bilang. Dia punya planning nggak setelahnya apa. Dan bahkan sebelumnya, bahkan setelah saya ngobrol sama beberapa rekan-rekan saya yang waktu itu kebetulan kena PHK juga, mereka bilang, oh saya sih sebetulnya kalau misalnya kantor itu sudah punya planning nih, kalau misalnya suatu saat saya kena PHK, uang PHK-nya akan saya pakai apa, atau nanti biayanya berapa bulan ke depan. Karena nggak mungkin semua orang punya kemampuan entrepreneurship. Ada orang yang memang, ya udah saya bekerja aja gitu. Tapi dia udah punya planningnya gitu. Dan ada juga yang bilang, oh pas lagi kita PHK, ini kayak opportunity buat saya untuk cari tahu nih,
berarti apakah saya itu cocok nggak di karir ini? Mhm, Atau mhm, di karir sebenarnya? Karena di mhm, karir ini aja saya kena PHK gitu. Nah, mhm, jadi itu yang membedakan adalah nomor 2 sebenarnya. Tadi satu dia punya tujuan atau enggak, dia punya pikiran ke depannya atau enggak, keduanya dia mhm, melihat ini sebagai hal yang optimis, dia melihat sebagai satu orang yang optimis atau yang sebagai yang pesimis. mhm, Itu dua hal mhm, itu yang sangat membedakan mindset orang itu gitu. Ya. mhm, Dan itu yang mhm, membuat juga sebenarnya orang itu tuh bisa uh, bersyukur atau bisa menghandle stres untuk PHK atau tidak. Karena memang mhm, banyak orang nih kata Mas Fajar bilang, saya sih mau kena PHK aja deh. Itu juga sering Mas mhm, Fajar waktu saya handle tuh 800 orang mhm, tuh. Ya udah mhm, pokoknya uh, udah bocor nih dari salah satu HR bahwa si A kena PHK nih. Ya saya udah bilang, oh mhm. saya sih nggak ada masalah saya kena PHK. Pas lagi hari H-nya, nangis langsung Mas Fajar. Ya soalnya bilang, wah saya happy, saya segala macam bakal dapat duit segala macam. Hari H-nya nangis tetap. Iya. Bilang, udah gak apa-apa, saya sih nggak ujung-ujungnya nangis juga kan. Ya kan? Nah, memang itu yang menjadi yang membedanya adalah yang tadi mindset tadi. Nextnya apa gitu. Dan Hmm, I see. siap atau nggak siap ya ini akan terjadi gitu, itu yang harus dipersiapkan mental. Oke, Mau dia bilang oke. saya sudah siap, saya nangis ujung-ujungnya tapi ya Mhm, gitu ya. mhm, mhm. Dan waktu saya I nge-handle 16 orang juga banyak yang seperti itu juga gitu. Jadi I memang see, I satu see. benar kata Mas Fajal, financial planning yang mungkin nanti Mhm. Bapia bisa buka lagi nih untuk karir dia tentang financial planning ini Financial kerja. planning ya. Iya itu menarik banget tuh. Keduanya Boleh, boleh melihat nanti kita opportunity, coba adain. melihat Mhm, opportunity seperti mhm. apa gitu, challenge itu bukan. Dan ini I menjadi see, I see, I menjadi see, I kesempatan see. baik nih untuk mengevaluasi diri. Oke. Karena PHK itu Oh, banyak penyebabnya yang tadi disampaikan Mas Fajar. Dan dari iya. sisi organisasi juga banyak. Apakah memang pengurangan, apakah ada bisnis proses yang berubah, apakah memang keuangannya lagi Hmm, sulit, itu banyak kan. Dan memang harus hmm. ditekankan bahwa jangan malu kalau jadi korban PHK. Karena bisa jadi di Oke, PHK-nya bukan karena kinerja. Makanya oke, tetap yang kerja yang benar gitu. Kalau malu oke. itu kalau di PHK karena kinerjanya buruk. Benar nggak Mas Fajar? Hmm. I see, I see, I see, I see. I see. Jadi emang sebenarnya reaksi kita terhadap satu hal yang mungkin tidak diinginkan itu tergantung dari seberapa jauh perencanaan yang kita udah punya gitu ya. Apakah Iya memang benar. kita udah ibarat tadi kalau dari sisi Mas Fajar tuh ya terkait dengan budget gitu, apakah kita udah ready untuk ibaratnya financial planning-nya, terus juga mungkin kalau dari sisi Mas Sakti juga apakah kita ibaratnya mentally ready kalau misalnya memang ke depannya Iya. tuh ya ada perubahan atau enggak gitu ya. I see, I see, I see. Karena Nah, gini sih Mbak uh, Fia, memang ujung-ujungnya menurut saya ada satu yang peribahasa lagi sih. Di mana ada hmm, TV, di situ ada jalan. Itu pasti itu saya tuh. oke, Ya, oke, 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 oke. Jadi walaupun sebenarnya mungkin ya ibaratnya satu hal akhirnya menimpa kita, ya pasti ada jalan gitu lah ya, ya Mas plan A, Sakti ya. plan B-nya dan seterusnya. Asih, asih. Nah ini mungkin menarik juga nih, Mas Sakti. Misalnya, memang kita udah ibaratnya ya udah nasib gitu, Hmm. kena PHK gitu. Ini mungkin nanti kita langsung coba masuk ke tadi yang Mas Fajar mau coba ceritain nih, Mas Fajar tentang uh, tips yang praktikal seperti apa gitu. Sebenarnya gimana sih Mas Sakti atau Mas Fajar gitu ketika memang kita kena lay off gitu. Bagaimana sih cara kita bangkit kembali gitu Mas Fajar atau Mas Sakti? Oke, ini bagian yang menarik nih. Jadi teman-teman bisa nyatet step-stepnya dan cobain praktek ini Boleh. menarik. Jadi yang Jangan lupa pertama ini dicatat ya. bayangkan bahwa kita sekarang kena PHK ya. Bayangkan kita sekarang punya kena PHK, kemudian ya sekarang mungkin sedih dulu lah ya, nangis dulu hari ini gitu ya. Besok bangun pagi selesai dong nangisnya ya, jangan dilanjutin lagi. Nah, bayangin besok itu, nah loh kita ngapain tuh ya? Udah nggak ada kerjaan, bangun, bengong, galau, nah itu stop sampai situ. Nah ini bisa dipraktekin. Yang pertama, coba deh teman-teman exercise, tulis semua aset yang teman-teman punya. Ya, aset itu dalam konteks gini, berapa uang yang teman-teman punya? Satu, berapa apa punya rumah, kayak punya tanah, kayak punya mobil, kayak hal-hal yang sifatnya aset yang sifatnya bisa diuangkan lah ya gitu ya, tanda kutip ya. Nah, yang kedua, catat juga
aset yang sifatnya intangible. Misalkan Mbak Via habis di PHK nih ya, terus mikir, tadi Mbak Via bilang punya rumah, punya tabungan, punya mobil, dan seterusnya. Gitu ya, misalkan gitu ya. Catat juga yang sifatnya intangible. Contoh, bisa menjahit, bisa memasak, punya resep capcay enak dari mamanya atau dari neneknya, punya keahlian naik motor, punya keahlian nyetir mobil, punya keahlian apapun, tulis semua. Itu kalau kita benar gitu ya, kalau kita benar harusnya tulisannya nanti panjang. Tabungan misalkan 2,5 juta, kendaraan misalkan punya motor Scoopy, kemudian karena rumah masih ngontrak ya udah nggak usah ditulis sebagai aset ya. Terus kemudian bisa naik motor, bisa masak, bisa nyuci, bisa apa? Tuh tulis semua optionnya. Semua aset kita nih saya tekanin lagi, jangan sampai ada yang kelewat. Semua aset yang kita punya tulis, list down. Nah, dari situ teman-teman nanti bisa nilai kira-kira sebenarnya objektif teman-teman mau kemana. Nah, dengan tahu dulu starting point kita, which is aset itu, list aset itu adalah starting point kita yang baru setelah PHK. Itu starting point kita yang baru. Nah, kita kan mungkin lagi mengkalibrasi ulang goals kita mau kemana. Kalau yang tadinya goals kita mau ke Bandung dari Malang, misalkan gitu ya, karena kena PHK, baru nyampe Magelang, udah berhenti. Tapi ya udah, ya nggak usah disesali. Waktu nanti di Magelang itu, kita tulis apa yang kita punya di Magelang itu. Di titik Magelang itu kita punya. Nah, nanti kita ukur lagi. Boleh jadi tetap ke Bandung. Tapi nanti yang tadinya kita pikir bisa tercapai dalam 2 hari, tapi mungkin jadi 2 tahun. Ya, yang tadinya bawa mobil, yang mungkin jadi jalan kaki atau naik angkutan umum. Tapi kita harus tahu dulu titik di mana kita mulai berdiri sekarang setelah di PHK ini, dan cobalah untuk mengkalibrasi ulang sebenarnya objektif kita mau kemana. Nah, dari situ kita bisa tarik mundur. Bisa 2 arah lah ya. Kalau tarik mundur kejauhan, artinya tarik mundur tuh gini, oke saya mau ke Bandung, berarti saya butuh bensin 10 liter, butuh waktu sekian hari, butuh uang jajan 200.000 dan seterusnya. Artinya itu kan tarik mundur. Atau di exercise sebaliknya. Dari yang gue punya sekarang, berarti bagaimana cara gue bisa nyampe ke Bandung. Itu akan sangat penting. Jadi kadang-kadang kita udah kadung kalut, sampai kita melupakan sebenarnya kita juga banyak kok aset-aset, potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan. Saya kasih 2 contoh. Jadi dalam case saya, dalam 2-3 bulan terakhir, katakanlah 3 bulan terakhir, itu kita list down tuh. Ya saya alhamdulillah nggak kena PHK, tapi kita mencoba untuk mengexercise itu di keluarga saya. Kemudian kita nemuin, ternyata kita punya aset terpendam, resep bakpao. Resep bakpao dari leluhur nih, dari generasi sebelumnya, ibaratnya kan gitu. Kemudian kita bikin, karena waktu itu tren makanan yang di frozen, makanan yang di rumahan itu tinggi, akhirnya kita ketemuin antara opportunity yang kita lihat dengan aset yang kita punya. Nah, ndilalah, kemudian saya akhirnya bikin branding kilat lah ya. Kita branding dengan nama Bakpao Bermuda. Ya, Bakpao Bermuda, kita jualannya frozen. Ya, artinya si pembeli itu selalu membeli dalam 1 pack 1 lusin dalam kondisi frozen. Karena waktu itu demand-nya market butuh makanan yang di rumah, makanan yang nggak dine in, yang nggak makan di tempat, makanan yang bisa disetok, makanan yang punya fleksibilitas dalam menyimpannya, ngabisinnya, dan seterusnya. Itu saya lihat sebagai opportunity. Jadi saya ketemuin antara aset yang saya punya, resep tadi itu, dengan si kebutuhan pasar. Nah, alhamdulillah ternyata ya dalam 2-3 bulan terakhir ini boleh dibilang mungkin harus segera buka workshop yang kedua, karena pabrik yang satunya udah nggak muat nih kalau untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jadi sekarang ini kebutuhan pasar Indonesia Timur, Surabaya, Malang, Bali diproduksi dari Bali. Jadi insya Allah bulan depan itu mudah-mudahan sekitar awal Agustus
ada workshop baru di Jakarta, jadi nanti distribusi bakpao bermuda yang dari Jakarta, Bandung, Tangerang dan sekitarnya bisa saya distribusi dari Jakarta. Nah ini kalau nggak ada corona, nggak pernah ada yang namanya bakpao bermuda. Jadi at some point, thanks corona. Nah ini contoh ya, contoh real Ya. bahwa gimana menemukan aset kita diketemuin sama opportunity yang ada. Nah, yang kedua dalam konteks mencari pekerjaan. Saya 2010-2011 itu karir pertama saya di Jakarta itu adalah joki 3-in-1. Jadi kalau milenial mungkin nggak pernah denger ya, apa namanya joki 3-in-1. Jadi dulu itu di Jakarta bukan ganjil genap. Dulu itu di Jakarta ada namanya joki 3-in-1. Kenapa? Karena satu mobil itu nggak boleh lewat Sudirman kalau isi penumpangnya cuma 2. Oh. Kalau isi penumpangnya cuma 1. Jadi minimal harus 3. Ceritanya untuk mengurangi kemacetan ya. Ujung-ujungnya boro-boro kemacetan berkurang, yang ada malah muncul yang namanya joki. Jadi dulu itu saya mangkal di Jalan Senopati. Jadi orang-orang yang mau masuk ke Sudirman, saya mangkal di Senopati di pinggir jalan gitu, berhenti-berhentiin mobil orang. Terus saya nganterin mereka sampai Tamrin lah, sampai mana lah, dibayar lah 10.000, 15.000, 20.000. Jadi waktu itu 2011 milestone karir saya di Jakarta adalah sebagai joki 3-in-1. Karena waktu itu memang zero asset kalau kita bicara masalah keuangan ya. Tapi kemudian saya listing juga tuh. Mungkin tidak se-structured sekarang ya. Dulu ya dengan kondisi yang abal-abal lah ya. Terus ternyata saya ngumpulin uang tuh. Lumayan. Akhirnya saya kebeli waktu itu Honda Scoopy. Akhirnya saya naik nih profesinya dari waktu itu joki 3-in-1 jadi tukang ojek, belum online. Jadi dulu itu saya ngojek di daerah Senopati. Ya. Pangkalan. Masih boleh dibilang ojek pangkalan. Jadi opang nih dulunya gitu. Nah, rute favorit saya waktu itu adalah Senopati sampai ke lewatin Mampang dan segala macam. Gitu karena sering dapat penumpang mbak-mbak yang manis lah ya. Dulu kan masih belum married gitu ya. Nah, kemudian menariknya lagi, setelah itu saya berkarir karena saya punya pengalaman berwirausaha yang waktu itu bangkrut, saya punya pengalaman sedikit lah pengalaman bekerja dan punya kebiasaan tentang business planning dan segala macam ya dalam skala yang sangat kecil. Kemudian saya bekerja di sebuah yayasan. Nah, tapi ya diukur dari kemampuan itu. Terus setelah dari yayasan, ternyata saya mencoba peruntungan di dunia profesional. Di dunia profesional, saya mencoba peruntungan dan waktu itu kebetulan di British American Tobacco. Nah, waktu itu saya, kebetulan waktu itu S2 saya adalah bisnis yang majornya di human resources. Jadi saya pikir dengan background S1 saya sebagai hukum, kemudian punya background bisnis yang majoring di human resources, kayaknya oke juga nih jadi HR. Nggak tahu dulu apa. Tapi dulu sesederhana bahwa, dalam aset saya ini punya aset yang punya kaitan sama human resources. Dan waktu itu saya nyarilah lowongan-lowongan yang lowongan jadi pengacara lah, lowongan jadi HR lah, dan seterusnya. Gitu. Akhirnya jodoh lah sama British American Tobacco, dan akhirnya sampai sekarang, ya saya jadi HR profesional, dan ternyata ya puji Tuhan juga ngalamin yang namanya bekerja di BAT, pindah ke Danone, pindah ke Philip Morris International, dan akhirnya saya diajak balik untuk sama-sama lagi di BAT Indonesia. Which is lesson learn yang bisa kita ambil adalah tadi ketemuin aset yang kita punya, apapun itu sekecil-kecilnya itu mesti ketemu kok sama opportunity di market. Asik. Sepahit-pahitnya kita nggak punya uang, nggak punya apapun, kita punya tenaga loh. Ya, kalau kita punya tenaga berarti kan masih punya aset. Coba deh main ke pasar. Ada nggak pekerjaan yang nggak benar-benar nggak pakai kemampuan lah ya, nggak pakai skill? Ada. Dengan segala hormat gitu ya, misalkan abang-abang kuli panggul beras, abang-abang nyapu, cleaning dan segala macam. Itu kan relatively pekerjaan-pekerjaan yang quote unquote less skill lah ya dalam konteks umum gitu ya. Itu aja ada kok kerjaannya. Jadi sebenarnya apalagi kalau teman-teman punya background sekolah, punya background skill, punya pengalaman, harusnya punya peluang dan opportunity yang lebih besar untuk mempertemukan antara aset yang kita punya dengan opportunity yang ada di market. Nah, mungkin nanti kalau mau
personal coaching sih kita apa namanya bikin sesi terpisah karena nanti setiap orang journey-nya pasti akan Beda-beda ya. beda-beda. Gitu. Betul. I see. Oke. Nah, kalau dari Mas Sakti nih, mungkin kan Mas Sakti sebagai seorang psikolog gitu ya, Mas. Kalau kita sebagai individu ketika memang kita, tadi kan mungkin Fajar sempat bahas tentang, oke, kita ada satu waktu, nggak apa-apa nih nangis dulu, ibaratnya kan mungkin namanya grieving ya, Mas Sakti ya. Nah, kalau dari sisi Mas Sakti sendiri, gimana sih Mas Sakti caranya kita bisa bangkit kembali gitu? Selain mungkin tadi dari cari resource kita seperti apa, terus juga find the opportunity. Nah, mungkin kalau dari sisi ibaratnya penguatan mental kita gitu kan, kayaknya mungkin mental kita pasti wah, mental breakdown banget nih kalau lagi kena PHK. Apa yang bisa dilakukan gitu, Mas Sakti, untuk pamper diri kita sendiri gitu? Yang paling menarik tadi pas lagi Mas Fajar bilang itu tentang aset diri ya. Jadi memang kita tuh di psikologi ada namanya model psikologis namanya itu, psychological capital. Kalau teman-teman psikologi udah pernah dengar itu. Dan apa yang dibilang oleh Mas Fajar itu salah satu bagian dari model psikologis itu sebenarnya. Dan dibilang gimana sih kita bisa bangkit sih? Bagaimana kita bisa bangun lagi gitu? Ya memang kalau misalnya dibilang harus nangis dulu nggak? Ya nangis dulu lah, nggak usah lama-lama, sehari 2 hari lah. Dan besoknya kita kata Mas Fajar bahwa itu ada namanya aset diri di psikologis itu. Kita list aset-asetnya seperti Mas Fajar bilang, dan kita tahu nih dengan kita punya aset, dengan kita punya tujuan, gapnya seperti apa, jalan apa yang kita ambil. Karena kalau kita punya aset, punya tujuan, kita akan lebih optimis pasti. Ya, yang orang yang nggak optimis umumnya itu dia nggak tahu tujuannya apa sebenarnya. Jadi saya sampaikan dari saya ngobrol dengan rekan-rekan saya yang jadi korban PHK, kebanyakan yang tidak optimis, yang ya udahlah, gue udah nggak tahu lagi mau ngapain, karena dia nggak tahu dan tidak bisa memetakan aset dirinya dan nggak tahu juga ke depannya tujuan hidupnya mau apa. Itu yang kebanyakan nih, sehingga dia tidak optimis. Jadi yang harus dilakukan adalah dia tahu aset dirinya dia, tahu tujuannya seperti apa, sehingga dia memiliki jalan untuk sana. Dan ujung-ujungnya bisa jadi lebih optimis. Ya. Emang saya terkesan kayak, oversimplified. Tapi itu yang terjadi sebenarnya, Mbak Tia. Saya ngomong sama itu ya, itu yang terjadi. Ya. Dan ini yang perlu ditekankan sama teman-teman ketika rekrutmen. Kadang saya nanya ke teman-teman itu, kamu bisa nggak sih ceritain, kira-kira kelebihan kamu apa sih? Banyak yang bisa menceritakan kekurangan, tapi nggak bisa menceritakan kelebihan. Seperti Mas Fajar bilang, itu aset diri sebenarnya. Ya. Jadi kita juga ada cerita sedikit. Kalau misalnya kita dalam situasi PHK, apa sih yang akan kita lakuin? Ternyata kita berubah karir kita ya, karena mungkin saya di PHK karena memang saya tidak cukup baik di kali ini. Bisa jadi, mohon maaf sebelumnya gitu. Ya. Tapi dari Mas Fajar bilang, kalau kita bisa nge-set aset dirinya, bisa nulis intangible skill-nya apa aja, atau hal-hal yang ternyata saya bisa jualan, ternyata saya senang dengan IT, dengan apa, itu kan menjadi tahu nih aset dirinya dan mau kemana sih tujuannya gitu kan. Ya. Dan itu menjadi hal yang sangat baik sekali sebetulnya. Ketika ditanya oleh rekrutmen, dia tahu aset dirinya, dia tahu dia mau ngapain. Ya. Dan sekali lagi, jangan malu kalau misalnya memang sebagai korban PHK nih. Karena kemarin tuh ada kejadian nih, Mbak Tia. Saya interview salah satu sales team. Saya interview salah satu sales, saya ngobrol, bla. Nggak tahu pas lagi sama teman saya satu lagi di interview, kan kita ada beberapa tahap kan. Interview, Mas Sakti ini kok dia sebelumnya pernah kerja di HR ya? Emang nggak cerita ke Mas Sakti juga tuh, nggak cerita karena memang tidak ada di portofolionya dan setiap saya dalami dia tidak cerita itu. Ternyata waktu itu dia tertrigger sama rekan saya itu. Kerjanya ngapain aja dan lain sebagainya. Ternyata dia di PHK. Nah sayangnya adalah tempat ngelamarnya perusahaan saya yang mana sebelumnya dia di tempat PHK itu industrinya sama. Itu harusnya menjadi nilai tambah buat dia kan. Tapi karena dia malu untuk menyatakan saya di PHK, dia kena. Ya, jadi nggak usah malu selama PHK itu memang karena ya tadi bilang new normal ini, COVID ini. Kalau emang karena kinerjanya dia buruk, berarti ada yang salah nih dengan dia cara bekerja. Tapi selama karena COVID ya saya rasa nggak usah malu karena semua bisnis struggle kok.
di new Oke, normal ini. noted. Gitu. Jadi I see, I see. penekanan poin penting lagi, kenapa sih harus aset diri? Ini saya mencoba menambahkan Mas Fajar. Karena dengan saat ini COVID, ini tuh pun banyak yang di PHK, ya. Banyak yang di PHK. Dan mungkin teman-teman yang baru lulus kuliah juga, itu bersaingnya nggak akan lagi sama teman-teman yang lama lulus kuliah lagi. Misalnya ada satu nih, recruiter nih, misalkan. Ya, kita ngomong simpel aja, atau HR officer gitu. Ya, kalau dulu kan HR officer atau recruiter itu, mohon maaf, yang paling entry level ya. Yaitu kalau misalnya masuk kerja, orang lulus kuliah mau di HR, ya dia bagian HR generalis atau recruiter biasanya. Nah, berarti teman-teman yang baru lulus kuliah itu head to head bukan sama fresh graduate lagi yang first entry, tapi orang-orang yang pernah bekerja. Ya, Gitu. betul. Jadi memang apa yang dilakukan Mas Fajar itu nggak cuma relevan dilakukan ketika kena PHK, sebelum kena PHK malahan. Udah tahu nih kita bisa memetakan. Karena seperti saya bilang tadi, dengan kita memetakan, kita tahu nih gap-nya gimana dan tujuannya apa. Kalau cuma memetakan doang, nggak tahu tujuannya, selama ini kita nggak tahu gap-nya apa sih. Mana yang kurang, mana yang lebih dari keahlian kita. Dan mana yang bisa kita kembangkan. Supaya dapat tujuan baru. Mas Fajar bilang kan, Mas Fajar tadi sampaikan, hebat banget sih Mas Fajar sih. Sangat ini banget ya, pas lagi denger cerita aja, sangat kagum banget dulu pernah jadi dokter 3-in-1 nih. Iya, betul, gitu. betul, Ma. Aku juga Habis baru itu, tahu nih. Iya. Kebetulan saya juga dulu pernah jadi ini, Mas Fajar, yang ngasih flyer di pinggir jalan. Waktu saya kuliah S1 juga Mas Fajar, buat ngisi ininya. Jadi memang, tapi kan kalau kita punya tujuan, kita tahu nih bahwa hal itu cuma sementara ya Mas Fajar ya. Bahwa ini cuma sementara. Dengan kita tahu itu sementara, kita punya pikiran positif. Oke, ini nggak cuma sementara aja. Next step-nya tujuannya apa sih? Gitu. Jadi memang ujung-ujungnya 3 hal menurut saya. 1, kita asetnya apa. Kedua, itu tujuannya bagaimana. Ketiga, plannya seperti apa. Dengan itu kita akan jadi optimis melihat hidup ini. Asih. Memang jadi lagi-lagi tuh jadi memang perencanaannya ya untuk bisa kita menghadapi mungkin nggak banyak apa, tujuannya apa, dan perencanaannya apa gitu untuk kita bisa menghadapi si perubahan ini. Nah tadi mungkin yang sudah dijelaskan sama Mas Sakti itu cukup menjawab pertanyaan dari Dela ya. Dela nih di Jakarta bertanya nih Mas Sakti dan Mas Fajar gitu. Jadi salah satu pertanyaannya adalah bagaimana employee yang di PHK biasanya dapat surat keterangan kenapa di PHK gitu sama rekruternya ditanyakan lah. Berarti sebenarnya ketika kita di PHK apalagi di masa COVID seperti ini ya tidak ada yang perlu ditutupi ya Mas Sakti ya berarti ya gitu. Jadi kita ya justru malah ketika kita di PHK kita malah sebenarnya punya nilai plus juga karena sebelumnya kita sudah punya pengalaman gitu ya. I see. Nah, oke, mungkin ini akan lebih aplikatif juga nih, Mas Fajar atau Mas Sakti. Mungkin ini pertanyaannya ke Mas Fajar kali ya. Ada Dela yang bertanya nih, Mas Fajar. Kan kita udah mulai langsung coba agak masuk ke Q&A, nggak apa-apa kali ya, biar langsung bisa ngobrol. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, boleh raise hand juga, kalau misalnya let's say mau ngobrol langsung, atau tulis di chat juga boleh. Jadi nanti kita tunggu pertanyaannya. Nah, ini Dela bertanya, kalau misalnya di PHK, seharusnya kompensasi apa yang diterima oleh employee dan idealnya berapa lama pemberitahuannya. Nah, mungkin ini Mas Fajar bisa memberi referensi kali ya, Mas Fajar ya, maksudnya, karena kan pasti akan banyak banget ya kayaknya detailnya kalau misalnya untuk seperti itu, dan kira-kira kita bisa ibaratnya mencari taunya lebih jauh kemana sih Mas Fajar gitu, berkaitan dengan kompensasi ketika memang kita menghadapi PHK. Oke, jadi yang pertama kalau dari sisi tadi ya paling gampang soal timing lah ya. Jadi kalau timing itu sebenarnya relatif. Jadi basically sih nggak ada 1-2 spesifik aturan tentang kapan sih sebetulnya pemberitahuannya. Karena kadang-kadang memang company atau kita semua pun dihadapkan dengan situasi bahwa harus ngedadak. Jadi itu memang kadang-kadang company melakukan itu bukan karena nggak ada preparation dan segala macam, tapi karena memang ada banyak hal yang menjadi pertimbangan, entah karena keputusannya memang final pada akhirnya juga harus PHK, misalkan ya. Yang kedua, misalkan dalam rangka menjaga confidentiality. Yang ketiga, misalkan juga dalam rangka menjaga
operasional agar tidak terganggu. Kadang-kadang kan tidak semua industri berani untuk mem-PHK. Katakanlah PHK-nya tanggal 1 diomongin, nanti putusnya tanggal 30 katakanlah tanggal 1 Juni gitu ya komunikasinya, tanggal 30 kemudian efektifnya. Tidak banyak industri pun yang relatifly berani untuk melakukan itu, apalagi misalkan industri-industri yang cukup sensitif, kayak misalkan industri makanan, industri obat-obatan, yang kita kan sangat menghindari ada proses sabotase dan segala macam. Jadi kadang-kadang pertimbangannya banyak. Setiap industri itu pasti punya pertimbangan sendiri soal timing. Nah, yang kedua soal berapa kompensasinya. Jadi kalau ngomongin detail kompensasi, ini kan sangat detail ya. Jadi mungkin kalau saya bisa kasih keyword. Jadi PHK itu banyak berdasarkan alasan-alasan. Jadi mungkin kalau pas googling itu ketik aja kompensasi PHK berdasarkan alasan PHK. Itu nanti akan keluar. Nah, bagaimana proses perhitungan dan aplikasinya? Ya saran saya sih nanya ke yang ngerti. Saya kira di sosial media, di LinkedIn dan segala macam pun banyak orang atau referensi yang bisa ditanyakan. Kalau company-nya punya serikat pekerja, alangkah lebih baik. Jadi teman-teman bisa juga tanya ke serikat pekerjanya. Jadi serikat pekerja juga itu sebenarnya kan adalah salah satu lembaga untuk bisa kita bertanya, konsultasi, advokasi, edukasi dan seterusnya. Jadi kadang-kadang memang buat teman-teman yang kerjanya kantoran gitu ya, tidak terlalu familiar dengan dunia serikat pekerja. Padahal serikat pekerja itu ya bukan demo-demo yang sering kita lihat itu tok gitu ya. Itu hanya mungkin sekelumit kecil dari dunia serikat pekerja. Tapi dalam prinsipnya serikat pekerja adalah lembaga atau orang-orang juga yang bisa kita mintain pendapat. Ya mungkin salah satunya seperti saya sebagai praktisi. Jadi mungkin kalau memang perlu detailnya nanti monggo japri aja. Nanti kita bisa diskusi untuk bisa kasih detailnya. Karena kan masa kerja ada variabelnya banyak, masa kerja, gaji pokoknya, tunjangannya dan segala macam, sangat kompleks. Kecuali kalau mau ya nulisin di situ ya berapa gajinya, berapa tunjangannya, kan nggak juga gitu. Jadi monggo japri aja itu. Memang ya Mas Fajar ya tiap orang ya. Iya. Kalau untuk kompensasi pesangon gitu ya Mas Fajar. I see. Oke. Nah, mungkin ini kita nanya pertanyaan berikutnya. Mungkin ini buat Mas Sakti kali ya, Mas Sakti ya gitu. Jadi dari sisi psikologi nih gitu. Jadi ada yang bertanya dari Syawal, kalau misalnya ada teman atau saudara yang kena PHK, respon kita baiknya seperti apa? Nah, mungkin itu kan kayaknya mungkin memberikan moral support gitu ya, kayak support dari sebagai support system ini kita harus seperti apa sih kalau misalnya memang ada teman atau saudara yang kena PHK nih Mas Sakti? Ya, seperti tadi sudah dibilang oleh Mas Fajar, Mas siapa namanya tadi? Sorry, yang nanya. Mas Syawal namanya, Syawal. Mas Syawal. Oke, Mas Syawal, seperti tadi sudah disampaikan Mas Fajar juga, orang grieving beda-beda. Mungkin ada sehari, mungkin ada 2 hari, mungkin ada 3 hari. Kita harus coba dulu untuk tahu nih orang itu lagi grieving atau tidak. Karena nggak bisa kita ganggu pada saat itu. Sudah selesai, bisa kita ajak ngobrol baik-baik sebenarnya. Ya. Karena kalau misalnya kita lagi ngomongin pada saat itu kan emosi yang bermain kan. Mungkin pas lagi dibilangin, mungkin ada maksud baik, tidak akan masuk loh menurut saya. Pada saat itu dia masih bermain pada sisi emosi, belum bisa mendengarkan feedback sebenarnya. Setelah itu selesai, baru bisa diomongin langkah selanjutnya apa sebenarnya, punya planning apa sebenarnya gitu. Nah, dari Mas Fajar juga disampaikan udah bagus banget. Kalau misalnya dari Mas Awal catat, menurut saya itu bisa diberikan kepada teman atau rekan yang kebetulan mendapatkan PHK. Ya, tadi udah disampaikan juga step-stepnya apa aja gitu. Apa yang harus dilakukan supaya bisa bounce back nih, supaya bisa bangkit lagi dari keburukan itu gitu. Jadi saya nggak bisa ngomong panjang lebar. Ya, ujung-ujungnya ya, tiap orang living beda-beda, tapi what's next yang penting sebenarnya. Oke. Berarti memang tadi tips and trick praktikal dari Mas Fajar nih perlu banget dicatat dan diberikan teman-teman yang memang lagi dalam situasi seperti ini ya. Oke, ini juga ada monggo dicobain. Nanti kalau teman-teman punya pengalaman di situ, monggo sharing-sharing lewat Instagram atau lewat apa gitu ya. Jadi biar dalam perjalanannya kita juga bisa saling diskusi. Karena pasti saya juga akan banyak belajar kok dari perjalanan teman-teman.
I see. Oke. Nanti boleh hubungin lewat DM, berarti boleh ya Mas Fajar, Mas Sakti ya? Monggo, feel free. DM Boleh. Instagramnya Mas Fajar itu @fdewantara, dan Mas Sakti itu sakti.yudhistira, betul ya Mas Sakti ya? Benar sekali. Jadi boleh di DM nih. Nah, selanjutnya mungkin aku akan pick 2 pertanyaan lagi kali ya Mas Sakti, Mas Fajar ya, sebelum Boleh. kita nanti mengakhiri sesi ini. Nah, tadi ada quick question itu dari Ratna gitu. Nah, sebenarnya tadi mungkin berkaitan sama ketika kita mau cari kerja lagi. Oh, ini mungkin agak kurang lebih agak melenceng sedikit dari topik PHK, tapi lebih ke mencari kerja gitu. Sebetulnya perlukah surat keterangan kerja dari perusahaan sebelumnya untuk menunjang pertanyaannya adalah, bagi pencari kerja yang telah memiliki pengalaman bekerja dan menginginkan suasana kerja baru demi menunjang peningkatan kompetensi, perlukah surat keterangan kerja dari perusahaan sebelumnya? Lalu ketika perlu, sebenarnya seperti apa yang bisa digunakan untuk semua perusahaan? Nah, mungkin ini jatuhnya agak ke rekrutmen nih, Mas Fajar dan Mas Sakti. Mungkin ada yang mau share sedikit untuk menjawab pertanyaan? Secara general sih gini, surat referensi itu perlu untuk beberapa hal ya. Jadi kalau kita selesai bekerja di satu company, katakanlah untuk mengurus JHT di BPJS Tenaga Kerja, itu kan perlu surat referensi. Kemudian kalau company berikutnya itu ada yang memang perlu requirement itu atau enggak. Jadi saran saya sih tetap dimintain dan harus punya beberapa rangkap ya. Tapi umumnya referensi itu hanya akan menyatakan posisinya apa, masa kerjanya berapa tahun, dan membenarkan bahwa yang bersangkutan memang bekerja di company tersebut. Jadi umumnya isinya memang itu nggak detail spesifik akan bercerita tentang skill dan segala macamnya. Oke, jadi memang dan case by case ya, kadang mungkin dibutuhkan untuk administrasi si ketenagakerjaan atau mungkin company yang baru gitu ya, Mas Fajar dan Mas Sakti ya. Oke, mungkin aku move ke pertanyaan terakhir nih gitu, dari Joshua Del. Jauh juga nih, kita lumayan internasional partisipannya, ada sampai ke Kuala Lumpur. Joshua tanya nih, Mas Fajar dan Mas Sakti, bagaimana situasi job market saat ini? Apakah saat ini adalah waktu yang baik untuk trying new career opportunity gitu? Nah, apalagi kalau misalkan memang di kantor udah ada desas-desus tentang retrenchment. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Apakah mungkin cari langsung new career opportunity, atau mungkin apa sih yang bisa kita lakukan juga untuk membangun atau tetap keep up our positive mindset gitu? Saya coba jawab ya, Mbak Afia. Jadi kalau misalnya saya mau tanya dulu, namanya new career atau new job sebenarnya? Kalau misalnya kita ngomongin new job, berarti kan pindah ke tempat baru dan resign di tempat saat ini sebenarnya. Ya. Jadi terms lagi terminologi. Tapi kalau bisa kita bilang new career, berarti kita berpindah dari satu karir ke karir lain. Berarti skill setnya juga mungkin akan berubah sebenarnya. Gitu. Nah, saya akan coba jawab yang pertama nih, terkait sama new job. Ya. New job pertama, ada desas-desus nggak? Ya pasti banyak gitu. Ketika kita mau ngelakuin layoff, itu tuh udah ada orang yang resign dengan sendirinya. Itu pasti tuh. Ya. Tapi ada juga orang yang bertahan. Reasonnya macam-macam. Nah, pertanyaannya adalah, dengan adanya re-engagement dari Joshua ini, yang adanya desas-desus pengurangan ini, dari Joshua sendiri gimana? Mau bertahan atau tidak? Itu pertanyaan paling penting. Kalau emang udah nggak semangat, ya ngapain? Kalau saya pribadi sebagai owner ya, ngapain bertahan? Kalau itu tadi bilang juga sama Mas Fajar kan. Di Mas Fajar ada yang resign karena pendapatan berkurang, benar nggak Mas Fajar? Ya, ada yang kurang sama ada yang resign karena pendapatan berkurang. Kalau orang itu diteruskan untuk bekerja dengan pendapatan yang berkurang, apakah dia akan happy dan bekerja optimal? Saya rasa nggak juga. Jadi untuk new job, saya rasa pertanyaannya atau jawabannya itu ada di Joshua sendiri. Joshua masih nyaman nggak bekerja di saat dengan ini, dengan tahu akan ada pengurangan. Kalau ada pengurangan, dampaknya gimana? Yang tadi dibilang lagi oleh Mas Fajar. Plannya seperti apa sih? Kalau emang nanti ada pengurangan, terdampak gimana gitu. Tapi perlu diingat nih, di new normal, ke depan saya rasa ini tuh akan menjadi hal yang biasa sebenarnya. Bahwa ada desas-desus seperti ini, akan masih ada fluktuatif ekonomi gitu. Jadi masih ada yang survive, masih ada yang tidak gitu. Ya. Jadi memang ini menjadi new normal.
I Ya see, itu I akan see, I see. jawabannya adalah dari Joshua sendiri. Jika berdampak kurang, Joshua apakah akan tetap nyaman atau tidak di gaji segitu misalkan. I Seperti itu. see. Nah, Oke. keduanya job market ini juga terkait sama job market. Perlu diingat nih, kalau misalnya Joshua sendiri aja sudah jauh keluar dari kantornya, apakah orang lain akan tidak berpikiran sama? Pasti berpikiran sama juga, gak cuma Joshua juga. Jadi ya compete-nya dengan orang lain juga yang mungkin keahlian di bawah atau di atas dari Joshua. Yang tadi saya bilang, HR officer atau recruiter yang asalnya entry level, sekarang udah head to head, gak cuma entry level lagi. Jadi ketika memutuskan untuk berpindah pekerjaan, berarti memutuskan untuk berkompet dengan orang lain. Yang tentunya keahliannya saat ini, job market saat ini, udah banyak keahliannya lebih tinggi mungkin. Nah, itu berkaitan juga dengan tentunya ketiga nih, karir. Kalau memang kita berpindah job, apakah compete-nya dengan orang yang sama atau tidak? Nah, kita harus cek lagi, tadi Mas Fajar bilang, aset dirinya apa aja. Jadi memang apa yang dibilang sama Mas Fajar itu yang biasanya dilakukan di psikologi sebenarnya Mas Fajar. Untuk bisa mengetahui aset diri, untuk bisa mencari tujuan sebenarnya. Nah, ini sebenarnya sudah dilakukan di psikologi. Jadi memang ketika kita mencoba karir lain, kita harus tahu nih, plus minusnya apa sih dari orang lain. Kayak kita tuh lebih pada, sebutnya apa ya, SWOT untuk diri sendiri ya, strength, weakness, opportunity, threat untuk diri sendiri gitu. Itu juga bisa dilakukan. Kita cek nih, di dirinya kita ada aset apa aja sih, kita ada weakness apa aja, ada opportunity apa aja yang bisa kita lakukan. Nah itu kalau kita ngomongin tentang karir. Jadi satu, jawaban dari diri kamu sendiri, nyaman atau tidaknya, kalau memang nanti terdampak. Keduanya, perlu diingat, kalau memang berusaha untuk mencari pekerjaan baru, memang akan compete dengan orang lain yang mungkin punya pengalaman lagi. Oleh karena ini, kamu harus mempersiapkan diri kamu. Yang ketiga itu, untuk entah itu untuk karir, atau entah untuk memiliki kayak competitive advantage dibandingkan orang lain. Jadi tiga itu saling berkesinambungan. Mungkin dari Mas Fajar ada yang mau ditambahkan, Mas Fajar? Oke, mungkin ini terakhir kali ya, karena waktu juga udah mepet. Jadi kalau pertanyaannya adalah mempertimbangkan situasi labor market, saran saya tergantung objektifnya apa. Jadi basically kalau kita bicara fair-fairan labor market sekarang berat ya. Jadi kalau seandainya sekarang masih punya pekerjaan, bahkan ketika pun pindah untuk opportunity yang lain, kalau seandainya memang berani ambil risiko, lakukan. Tapi tempat baru itu akan selalu juga punya risiko, baik tentang job security, baik tentang adaptability dan seterusnya. Ada risiko di sana. Jadi berhenti untuk pekerjaan baru pun ada risiko, apalagi berhenti dalam kondisi kosong dulu untuk kemudian mencari opportunity baru. Aku rasa resikonya akan jadi semakin lebih besar. Labor market sekarang very complex, very tough. Jadi aku rasa prioritinya apa itu dulu harus diklarifikasi. Jadi kalau dari sisi job security, aku nggak nyaranin untuk terjadi pindah company atau pindah apapun dalam situasi ini, karena akan ada resiko di sana. Tapi balik lagi, kondisi masing-masing nanti akan berbeda. Oke. Thank you banget Mas Fajar. Ya, atas jawabannya, atas penjelasannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi mungkin Mas Sakti dan Mas Fajar, kita juga terima kasih atas penjelasannya. Aku mungkin sambil menutup kali ya, kalau misalnya mungkin Mas Fajar atau Mas Sakti harus leave terlebih dahulu, tidak boleh juga. Maksudnya Mas Fajar, kalau misalnya memang, karena katanya Mas Fajar ada meeting lagi ya Mas Fajar ya. Sorry. Jadi aku sambil tutup aja kali ya. Jadi dari sesi kita. Thank you Mbak Alfia, teman-teman. Monggo kalau seandainya ada pertanyaan yang masih nanggung tentang, silakan dijawab aja via DM, nggak apa-apa. Mungkin nanti juga aku perlu waktu untuk jawab, tapi insya Allah aku jawab semua. Ya. Aku terima kasih. Taruh Instagramnya Mas Fajar juga dan Mas Sakti kalau mau bisa di DM ya Mas Fajar ya. Alright. Thank you semua. Thank you, Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi sebelumnya aku coba, sebelum kita mengakhiri sesi ini, aku mau coba tarik bukan kesimpulan ya, tadi ada satu yang menurutku bisa kita renungkan lagi dan bisa kita catat, adalah
memang rasa syukur itu akan jadi landasan kita untuk terus berjalan. Lalu perencanaanlah yang akan menentukan kesiapan kita dalam menghadapi segala perubahan, dan jangan lupa untuk selalu kenali aset yang kita punya agar kita bisa terus berkarya, berdaya dan bermakna. Gitu. Jadi jangan jadikan PHK ataupun segala tantangan ini menjadi hal yang memberhentikan kita untuk selalu menjadi manusia yang terbaik. Gitu. Mungkin aku untuk sesi kandidat kali ini aku tutup dulu. Jangan lupa untuk akan pantau terus Instagramnya Rumah Millennials, karena kita akan terus ada berbagai macam event. Salah satunya itu adalah, aku sambil nyontek dulu ya. Yang terdekat ini itu ada Weekend Talk, itu besok jam 16.30 sampai 17.30 dengan founder Rumah Millennials kita, Bang Taufan Akbari, yang akan dimoderatori oleh Citra Natasha tentang how to nurture a collaborative community gitu. Jadi kalau misalkan memang kita mau coba untuk selalu berkolaborasi, nanti Bang Taufan akan cerita-cerita lebih jauh tentang bagaimana kita membangun collaborative community. Lalu juga setelahnya akan ada juga Rumah Millennials membahas tentang diplomat gitu. Itu nanti jam 7 malam gitu. Hari ini jam 7 malam. Jadi akan ada Mbak Anissa Amrih Sofiani yang akan cerita-cerita tentang pengalaman beliau menjadi diplomat. Gitu. Jadi jangan lupa untuk di-follow Instagramnya Rumah Millennials, rumah.millennials, L-nya 2, N-nya 2. Lalu juga bisa di-follow Instagramnya Mas Sakti, tadi ada sedikit typo ya, Mas Sakti ya, sakti.yudhistira, jadi H-nya itu di antara T dan I, bukan di antara D dan I. Dan juga Mas Fajar, @fdewantara, atau bisa juga kalau ada pertanyaan bisa ke aku langsung @alfianjani. Gitu. Mungkin segitu aja sesi kandidat kita hari ini. Ditunggu kandidat selanjutnya. Kalau misalkan kalian ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin dibahas di kandidat selanjutnya, mungkin tadi kayak misalnya financial planning ya, Mas Sakti ya, mungkin kalau misalnya nanti kita ada kesempatan ngobrol lebih lanjut, kita akan adakan di volume kandidat selanjutnya. Oke, kalau gitu, Via dan Mas Sakti undur diri. Selamat sore, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.